Kita cerita HNI ke seseorang, kita kenalkan kopi Sevel, sehingga dia merasakan manfaat kopi Sevel, dia jadi member kita, mau kita nggak ketemu dia lagi gitu kan, karena dia sudah ngerasain, dia akan terus beli. Nah, yang seperti itu kan banyak. Artinya dia itu belinya tuh nggak nunggu kita datang ke rumahnya menawarkan kopi, tetapi dia sudah tahu belinya di mana gitu kan, harganya berapa, dia udah tahu, udah jadi kebutuhannya dia. Ceritanya cuma sekali dua kali, tetapi makainya bertahun-tahun. Pastinya mereka yang hadir pasti merasakan kan, pernah ngerekrut orang sampai sekarang orangnya meskipun nggak pernah datang pertemuan, nggak pernah datang HS, tapi dia rutin pakai gitu, karena cerita kita dulu. Itu satu investasi, itu satu nilai aset besar. Artinya kita nggak datang lagi nawarin produk itu, tapi dianya udah rutin beli terus karena udah jadi kebutuhan. Nah, semakin banyak yang melakukan itu dan nggak menutup kemungkinan ini kita nggak ngajarin dia PCA, dia bisa jadi cerita juga ke saudara-saudaranya, ke teman-temannya, sehingga dia tiba-tiba tuh udah punya mitra, meskipun kita mungkin nggak pernah HS gitu ya, dia nggak pernah hadir HS, jadi belum dapat pembinaan, tetapi secara alamiah itu bisa punya jaringan gitu kan, dia bisa tetap pakai, bisa ngomset terus. Efek dari kerjaan kita satu kali, tapi bisa imbasnya selamanya gitu kan. Apalagi kalau di maintenance, dirawat, dimasukkan di grup WA gitu kan, dikasih info-info berikutnya yang mungkin awalnya cocok Sevel, sekarang bisa nambah lagi pakai produk yang baru, Penoway misalnya, dia jadi cocok juga sama yang itu. Bisa banget terjadi gitu kan. Karena apa? Karena mereka nyaman pakai produknya, dan itu jadi aset besar kita kan gitu. Jadi itu yang kita sampaikan, ini kalau ada 1.000 yang kayak gini, bahkan bisa jadi kayak beribu-ribu orang yang kayak gini. Ini yang bikin bisnis bapak ibu jadi semakin besar. Kayak contoh, saya PCA di Gorontalo, nggak punya keluarga di sana, cerita cari orang sampai dapet, terus sampai buat pengenalan sampai akhirnya jadi mitra di sana. Tiap hari itu HS keliling, pagi di mana, siang di mana, sore di mana, malam di mana tuh HS tiap ke sana, karena nggak bisa full 1 bulan di sana kan, paling seminggu aja, sebulan sekali. Jadi waktu di sana tuh emang dirapel tuh HS-nya, ngedampingin jalur 1, jalur 2, jalur 3 kayak gitu. Apa yang terjadi? Itu tuh nggak selamanya harus kita lakukan. Setahun ngerjain itu, sekarang udah sekian tahun omset di Gorontalo masih tetap stabil di atas 700 juta per bulan. Kalau poin Gorontalo itu bisa 300 ribuan poin per bulannya, artinya 1,2 M ya omset dari Gorontalo grup yang dulu kita rintis. Artinya apa? Sekarang kita udah nggak ngenalin pasta gigi lagi ke sana gitu kan, nggak harus door to door lagi, tapi kan asetnya terus berkembang, nilai asetnya kayak kita nyimpen emas lah. Nyimpen emas gimana, nilainya kan naik terus kan, sama jaringan HNI juga gitu. Cuman memang bedanya nggak pakai dijual di falas. Kalau emas kan jualnya harus di tempat tertentu ya, di falas atau di toko emas, harganya ikut falas. Kalau jaringan enggak, harganya ikut, nilainya ikut omset, bedanya cuma di situ. Artinya ya tinggal kita maintenance, misalnya ini turun gitu, ya udah di maintenance aja, dirawat aja dari jauh, atau mungkin didatengin sesekali, udah besar lagi gitu kan omsetnya. Dan enaknya nggak terbatas area gitu ya, misalnya nih di Pasuruan mau bangun di Jombang bisa, mau bangun di Lamongan bisa kan, kayak gitu. Sama yang dilakukan Pak Nur kan juga demikian. Artinya apa yang dilakukan dulu itu udah jadi investasi besar saat ini. Ada masanya nanti investasinya itu bisa semakin berkembang dan kita bisa menikmati hasil jerih payah kita dulu. Itu yang perlu disampaikan, Pak, supaya mereka nggak ngerasa ini tuh mindsetnya kayak bisnis biasa konvensional, harus terus-terusan nawar-nawarin kayak gitu. Padahal kerennya kan kalau di HNI nawarin sekali cukup, karena dia udah jadi member, abis gitu nggak harus terikat beli di kita, beli di mana aja boleh. Kayak bongkar mindset ya kalau di desk meeting itu, karena banyak mindset yang perlu diluruskan yang bikin dia terganjal karena mindset yang salah itu.